Cerita novel Perjodohan Sempurna bab 148 sampai dengan 149. Dengan tegak Kenway duduk, tangannya menggenggam tangan Papa Pania, tidak ada gentar di wajahnya. Kenway sudah mantap, hari ini dia akan menuju babak baru dalam kehidupannya. Walaupun usianya baru 22 tahun menuju 23 tahun 2 bulan lagi, tapi Kenway sudah mantap untuk memasuki babak baru dalam kehidupannya. Bukan usia yang membuat orang mempunyai pikiran yang matang, tapi dari cara pandang membuat orang itu dapat dikatakan sudah matang. Sah, terdengar suara menanyakan kata sah, dan orang menyahut sah. Sah, sahut para saksi. Alhamdulillah, suara ucap syukur dari para saksi dan para undangan yang mengikuti prosesi akad nikah Kenway. Akhirnya tante kecil, semua anak tante kecil sudah menikah, kata Alana. Satu lagi Al, Rodriguez belum. Aisyah menginginkan Alana, Rodriguez belum menikah. Iya, Al lupa, jawab Alana. Tapi di mana anak itu? Tanya Alana, tidak melihat keberadaan Rodriguez. Betul juga, kenapa aku lupa dengan anak itu? Aisyah baru ingat dengan tidak adanya Rodriguez di sekitar mereka. Percakapan membahas Rodriguez terhenti dengan keluarnya Pania dibawa oleh Mada dan Peli. Ketiga terlihat cantik dengan memakai kebaya warna putih. Pania, Mada, dan Peli berjalan menuju tempat akad nikah berlangsung. Lihatlah Mas Besan, betapa cantiknya putri-putri kita, ujar David. Kalian sungguh beruntung, ada seorang putri, aku hanya memiliki putra. Itu juga keduanya lengket dengan Alana, kata Doni. Sabar, tepukan di pundaknya dilakukan Richard dan David. Hanya itu yang bisa kulakukan, jawab Doni. Nanti juga kau akan mendapatkan menantu, dia juga akan menjadi putrimu, ujar David. Beda Pit, anak bisa kita peluk, menantu kita peluk, akan menjadi viral di warga 62, jawab Doni. Mereka bertiga tertawa kecil. Selesai akad nikah, Kenway, penghulu ingin meninggalkan tempat karena akan menuju ke tempat pernikahan yang lain. Pak, tunggu. Terdengar suara teriakan kencang dari depan pintu tempat akad berlangsung. Ada apa? Penghulu mencari-cari asal suara. Akhirnya kau datang juga, Boy, ucap Richard dengan menarik napas lega. Penghulu, tolong nikahkan kami, seru Rodriguez dengan kocak, menirukan lagu zaman dulu yang booming di kalangan orang yang ingin menikah. Rodriguez datang bersama dengan Jesse yang memayunkan bibirnya, diikuti oleh Dokter Lapa dan Dokter Yuni, orang tua Jesse, dan Tommy sepupu Jesse ikut bersama. Rodriguez, apa-apaan ini? Jangan main-main ya, ingatkan Aisyah kepada putra bungsunya. Tidak main-main, Mami. Kami itu lahir bersama, walaupun kami pulang ke rumah tidak bersamaan. Rodriguez juga ingin seperti kakak-kakak Drake, ingin menikah bersama-sama juga, ucap Rodriguez. Drake, kau sungguh-sungguh mirip denganku, celetuk Alana. Alana mengingat diri sendiri. Saat Aisyah dan Mayang menikah, Alana galau sampai muncul ide gila. Dia yang melamar Doni. Alana tertawa dalam hati. Sudah Drake, ganti baju, tita Richard kepada putra bungsunya. Mada dan Peli membawa Jesse ke dalam kamar untuk mendandani si Jesse. Maaf ya Mas Rapa, kata Aisyah sembari mengatupkan kedua tangannya. Untuk apa minta maaf? Kami sudah tahu sejak lama Rodriguez ingin menikah dengan Jesse, tapi Jesse masih labil, belum mau menerima Rodriguez karena belum ada rasa cinta, kata Dokter Rapa. Tapi aku beri masukan, akhirnya Jesse mau menerima, kata Dokter Yuni. Apa Mbak Yuni? Katakan, tanya Aisyah. Aku bilang, dulu aku juga menerima papanya juga belum ada rasa cinta. Sekarang aku bucin tuh dengan papanya, cerita Dokter Yuni. Dokter Lapa hanya mesem mendengar cerita istrinya karena dia dulu naksir Jesslyn. Tapi karena Jesslyn lebih memilih Wisnu, Dokter Lapa beralih melamar Dokter Yuni. Setelah menunggu setengah jam, Rodriguez melaksanakan akad dengan semangat, tidak ada galau di hatinya karena dia menikah secara bersamaan dengan kedua saudaranya. Mas Besan, sungguh beruntung, hemat menikahkan anak, ujar David. Itulah hebatnya Richard, anakku berempat menikah, biaya pesta ditanggung 4 keluarga, ngeke Richard. Besan pelit, ledek David.
Dengan satu tarikan napas, Rodriguez melakukan ijab kabul. Seperti Kenway yang lancar, Rodriguez juga begitu. Mungkin karena Rodriguez sudah kebelet nikah, jadi tidak ada rasa gugup di hatinya. Yang ada rasa senang dapat menikah bersamaan dengan kedua saudara kembarnya. Yang terlihat khawatir adalah Aisyah, karena secara mendadak mendengar Rodriguez akan menikah, apalagi dengan anak dokter Rapa dan dokter Yuni, orang yang menolongnya dari rasa traumanya dahulu. Terlihat wajah bahagia Rodriguez saat melihat Jesse dibawa keluar dan didudukkan di sampingnya. Senyum terlihat terus di bibir Rodriguez, sedangkan Jesse hanya memberikan senyuman kecil di bibirnya. Jesse teringat saat dirinya baru bangun tidur, kedua orang tuanya sudah duduk di sisi ranjang. Flashback on. Iya, Jesse menggeliat dan merentangkan tangannya ke depan. Matanya terbuka dan kaget. Dia melihat mama dan papanya sudah berada di dalam kamarnya. Mamanya duduk di sisi ranjang dan papanya duduk di kursi meja belajarnya. Papa, mama, Jesse bangkit dari posisi berbaring, tangannya mengocek-ngocek matanya untuk memastikan bahwa yang di hadapannya adalah kedua orang tuanya. Gak usah kaget, ini mama dan papa, bukan ilusi, kata mamanya. Kapan mama datang? Ada apa? Tanya Jesse. Rodriguez datang ke rumah, dia melamarmu, kata papa Jesse. Pak dokter. Iya, Rodriguez datang bersama dengan nenek dan tante Laras dan juga Om Sony, kata mama Jesse. Apa? Kenapa dia melamar Jesse? Kami tidak ada hubungan apa-apa, mah. Pah, mampus aku. Sebentar lagi papa dan mama marah ini mendengar kejadian pipis di pohon, kata batin Jesse. Apa Pak dokter ada mengatakan sesuatu? Tanya Jesse. Apa? Tanya mamanya. Apa ada yang Jesse sembunyikan dari mama dan papa? Sambung mamanya. Itu berat Jesse untuk mengatakannya. Duh, bagaimana ini? Kata batin Jesse. Apa? Kejadian di pohon, tebak papanya. Papa tahu, Pak dokter sudah mengatakannya, tanya Jesse. Iya, karena itu Rodriguez melamarmu, kata mamanya. Kenapa? Jesse tidak kenapa-napa, kenapa harus ada pernikahan? Itu karena Rodriguez ingin menjagamu. Bagaimana jika orang itu datang lagi? Kata papa Jesse. Tidak mungkin, Pak. Mereka tidak mengenal Jesse dengan Pak dokter, kata Jesse. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana jika pohon itu mati dan pria itu datang untuk menikahimu? Apa kau mau, Jesse? Kata Rodriguez. Pria itu ingin menjadikanmu untuk menjadi istrinya ke-10, kata mami Jesse. Apa mungkin, mah? Mereka mengetahui tempat tinggal kita, kata Jesse. Mungkin saja, sahut papanya. Oh tidak, Jesse tidak mau menjadi istri pria itu. Tapi Jesse tidak mencintai Pak dokter. Bagaimana Jesse bisa menikah? Dalam berjalannya waktu, pasti ada rasa cinta nanti, kata mamanya. Mamanya juga menceritakan pernikahannya. Saat itu belum ada rasa cinta, hanya ada rasa suka. Tetapi dengan seiringnya waktu, dia dapat mencintai dokter Rapa. Baiklah, kapan menikahnya? Tanya Jesse. Besok, sahut papanya. Apa? Besok? Kenapa terburu-buru? Cukup shock Jesse mendengar pernikahannya diadakan besok. Setelah diberikan pengertian, akhirnya Jesse nuruti kemauan orang tuanya. Kedua orang tuanya keluar dari kamarnya. Pak, apa tindakan kita ini sudah benar? Tanya istrinya. Kenapa tidak benar? Rodriguez sudah kita kenal lama, dia bisa menjaga Jesse, kata dokter Rapa. Perkiraan kedua orang tuanya meleset. Jesse tidak menurut. Ketika mama dan papanya tidur, Jesse diam-diam kabur ingin pergi ke tempat neneknya. Setelah mencari semalaman, Tommy merasa curiga bahwa Jesse kabur ke kampung nenek Jesse dari pihak mamanya. Tommy meluncur ke stasiun bus menuju ke kampung nenek Jesse. Dan di stasiun, Jesse ditemukan dalam keadaan tidur di kursi tunggu karena bus jurusan ke kampung belum berangkat. Akhirnya Tommy membawa Jesse ke tempat Rodriguez. Dasar anak nakal, seru Rodriguez ketika Jesse turun dari mobil Tommy. Flashback off. Rodriguez memiringkan kepalanya ke arah Jesse dan berbisik. Welcome to my jungle, sayangku, bisik Rodriguez kepada Jesse. Jungle? Apa dokter akan membawa Jesse tinggal di hutan? Gumamnya. Ah, kenapa nasibku sungguh apes, dalam benaknya Jesse.
Setelah akad, langsung diadakan resepsi jam itu juga. Banyak tamu undangan yang terdiri dari klien Richard dan rekan bisnis David yang mempunyai anak gadis gigit jari. Karena niat mereka berbesanan tidak bisa lagi, terutama rekan bisnis dari Richard. Para gadis putri klien Richard merasa kecewa karena putra utama sudah sold out semua, tidak ada yang tersisa. Kita terlambat, mereka bertiga sudah menikah. Aku tertarik dengan putra tertua, dia seorang bisnismen seperti Tuan Richard Hutama, ujar salah satu kliennya yang diundang Richard. Pesannya Tuan Richard Hutama sepertinya tidak dari kalangan pengusaha, ujar seorang lagi. Besan Tuan Richard itu seorang pengusaha, dia pemilik restoran dan restorannya itu dirintisnya sejak dia masih sebagai mahasiswa, ujar seorang lagi. Dari mana Tuan tahu? Tanya rekannya bicara. Karena saya ada kerjasama dengan besan Tuan Richard dan anaknya itu yang menikah dengan putri Tuan Richard adalah pengusaha muda dalam bidang kuliner, ujar orang itu lagi. Oh, saya kira kalangan biasa, ujar pria yang datang bersama istri dan putrinya. Klien Richard datang dengan membawa putri masing-masing karena mereka mengetahui bahwa ada satu putra Richard yang belum menikah. Ternyata hanya ada kekecewaan yang ada, ketiganya sudah sold out. Anak kedua Tuan Richard menikah dengan janda, tanya rekan bisnis Richard kepada istrinya. Apa? Sayang sekali, lebih baik tadi dengan putri kita, ujar istri rekan bisnis Richard. Janda juga tidak apa-apa mah, itu tandanya Tuan Richard bukan orang yang mengekang kehidupan anak-anaknya, yang penting anak bahagia, kata suaminya. Istrinya melengos mendengar perkataan suaminya. Janda, seperti tidak ada gadis saja, gerutu istrinya. Bukan tanpa sebab banyak mulut lambe nyinyir bersuara nyelitik, karena baby Julio tidak mau pisah dari gendongan Pania dan Kenway. Alana yang mendengar perkataan orang tersebut berhenti. Ada apa om, tante? Tanya Alana kepada sepasang suami istri tersebut. Karena dia juga mengenal orang tersebut karena keduanya teman arisan mamanya. Hei Alana, keduanya kaget melihat Alana berada di belakang mereka berdua. Tante Marisa bilang apa tadi? Tanya Alana. Tidak ada Al, ucap Marisa dengan perasaan gugup karena ketahuan membicarakan anak-anak Richard. Oh, Alana kira ada yang mau tante tanyakan. Daripada gibah gak jelas dan tambah dosa lebih bagus tanya langsung aja tante, kata Alana. Dari kejauhan, Ipan melihat raut wajah Alana yang tidak biasa saja bergegas menghampiri mamanya. Ada apa mah? Tanya Ipan. Tidak ada apa-apa. Permisi tante, om. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Alana dan Ipan berlalu meninggalkan Marisa dan suaminya. Mama kalau ngomong lihat tempat. Lihat keponakan Richard kelihatan marah dengan kita, ucap suaminya. Mama bilang yang benar, anak ganteng begitu nikah dengan janda. Ada apa mah? Seorang gadis datang dengan membawa berbagai macam makanan. Itu anak kedua Tuan Richard menikah dengan janda, ujar mamanya kepada putranya. Janda? Siapa? Pania, ujar putrinya. Sania kenal, tanya mamanya. Tidak begitu kenal. Tapi dia bukan janda mah. Anak yang bersamanya itu anak kakaknya yang sudah meninggal, kata Sania. Tuh kan, mama sudah dosa, julid sama orang, ujar suaminya. Wajah istrinya masih mode cemberut, tidak terima disalahkan. Keempat pasang pengantin tersenyum menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Hanya Jesse yang terlihat cemberut, memandang wajah Rodrick sesekali, karena Rodrick selalu menggodanya jika tidak ada tamu undangan memberikan ucapan selamat. Jess, Rodrick mentowel-towel lengan Jesse. Apa? Mata Jesse bulat sempurna memandang wajah Rodrick. Ayang lapar, ujar Rodrick dengan menunjukkan wajah memelas. Ayang, siapa Ayang? Jesse memayunkan bibirnya. Jess, bibir jangan digitukan, hilap nanti Ayang, ujar Rodrick gemas melihat bibir pink Jesse manyun. Pak dokter, jangan macam-macam ya, ancam Jesse. Enggak Jess, hanya satu macam saja. Ingin. Rodrick mengerucutkan bibirnya ke arah wajah Jesse. Ingin apa? Tanya Jesse jotek. Cup, kis, ciuman lah, dikit saja.
Mata Rodrik mengedip-ngedip genit menatap wajah si Jesse. Pak dokter kemasukan roh pohon ya? Tidak Jess, Ayang kemasukan roh cintamu, goda Rodrik. Pipi Jesse memerah mendengar gombalan receh Rodrik. Rodrik terus menggoda Jesse. Rodrik berhenti menggoda jika ada sahabat yang datang menghampiri mereka untuk memberikan ucapan selamat. Pak dokter, kenapa bisa menikah hari ini juga? Umar karyawan kliniknya heran ketika melihat ke pelaminan. Rodrik dan Jesse berdiri menyambut ucapan selamat dari para tamu undangan. Bagaimana lagi? Ada gadis yang ngejar-ngejar saya terus. Dia mengancam tidak akan menikah seumur hidup jika tidak menikah dengan dokter ganteng ini, ujar Rodrik sembari memberikan senyuman pada Jesse. Apa? Jesse ngejar-ngejar Pak dokter? Seru Jesse dengan suara keras tanpa disadarinya, sehingga orang yang berada di dekatnya menatap ke pasangan baru tersebut. Hus, jangan keras-keras suaranya, nanti orang kita lagi bahas malam pertama, gurau Rodrik. Ih, Pak dokter ini ngeselin tahu. Jesse dengan gemas mencubit lengan dan perut Rodrik. Keduanya saling kejar-kejaran di atas pelaminan, saking merasa sangat kesal. Jesse lupa di mana dia saat ini berada. Sudah Pak dokter, Bu dokter, seru Umar kepada keduanya. Ucapan Umar tidak didengarkan keduanya. Jesse terus mendaratkan tangannya di sekujur tubuh Rodrik. Aduh, pusing. Umar meninggalkan keduanya. Drik, suara Ken menghentikan keduanya. Aduh, Jesse tersadar dan tertunduk malu. Awas kau Pak dokter, gumam Jesse. Sorry Kak Ken, istriku. Apa? Jesse menyela perkataan Rodrik, sehingga Rodrik batal mengatakan apa yang ingin dikatakannya kepada Ken. Jesse kembali ke tempat duduknya, begitu juga dengan Rodrik. Peace ya, Rodrik mengacungkan kedua jarinya. Jesse hanya memayunkan bibirnya. Sekarang kita persembahkan hiburan yang dibawakan oleh grup kasidah Emak-Emak Halu terdiri Bunda Arapa, Sri Wulandari, Pilot Anisian, Erbil Robi, Ruli Dwi Utami, dan seterusnya. MC menyebutkan satu persatu anggota kasidah Emak-Emak Halu yang ingin menyumbangkan lagu. Kasidah Emak-Emak Halu membawakan lagu yang berjudul Pengantin Baru. Semua para undangan ikut bernyanyi dengan grup kasidah Emak-Emak Halu. Semua bergembira. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Begitu juga dengan pesta pernikahan anak-anak keluarga David dan Richard. Semua tamu undangan sudah pulang, hanya tersisa keluarga inti saja. Laras, sapa Jos. Sedari tadi Jos ingin menyapa Larasati, tapi tidak ada kesempatan karena Jos takut Sony akan cemburu dengannya. Laras mendongak melihat Jos berdiri di samping kursi yang diduduki Laras. Hai Jos, sapa Laras. Tidak ada lagi rasa benci dan kecewa di hatinya. Mereka sudah sama-sama mempunyai keluarga. Apa kabar? Tanya Jos. Alhamdulillah, aku baik. Kamu bagaimana? Kenapa Evelyn tidak ikut? Tanya Larasati. Ada yang tidak bisa ditinggalkan, ada urusan di sana, kata Jos. Oh, sahut Larasati. Bunda, ayah sudah nunggu kita. Adam datang menghampiri Larasati. Dam, ambilkan tas bunda di meja itu, ucap Larasati kepada Adam putranya. Kapan kembali Jos? Tanya Larasati sebelum berlalu dari hadapan Jos. 2 hari lagi, jawab Jos. Seplexia, kata Larasati. Terima kasih, jawab Jos. Larasati berlalu dari hadapan Jos. Tatapan mata Jos terus mengikuti Larasati sampai ibu dari anaknya itu benar-benar menghilang dari pandangan matanya. Aku belum bisa menghilangkan rasa cintaku padamu, Laras. Semoga di kehidupan yang akan datang kita bisa dipersatukan dalam mahligai rumah tangga dan tidak ada kejadian seperti yang kita alami sekarang ini, gumamnya. Dad, ayo kita istirahat dulu. Edward menghampiri Jos yang berdiri menatap kepergian Larasati. Ayo, saut Jos. Hari ini semua keluarga menginap di hotel. Para istri sudah masuk ke dalam kamar. Semua berkumpul di kamar Aisyah. Jesse, welcome di keluarga utama ya, kata Aisyah kepada Jesse yang baru bisa mengobrol dengan Jesse. Terima kasih tante, saut Jesse. Jangan tante, mami, kata Aisyah. Mami, ucap Jesse. Maafkan Rodrik ya,
Mami lihat dia ganggu Jessie terus dari tadi, kata Aisyah. Jessie menganggukkan kepalanya. Iya mam, dia ngeselin. Di tempat kerja Pak Dokter juga sangat mengesalkan, ujar Jessie. Pak Dokter? Jessie manggil Rodriguez Pak Dokter, tanya Alana yang baru keluar dari dalam kamar mandi. Iya, saut Jessie. Lucu, ngekeh Alana. Pintu kamar terbuka dengan kemunculan Mada dan Peli dan disusul oleh Pania. Kenapa kumpul di sini semuanya? Tanya Aisyah. Dedi bilang suruh kumpul di kamar Mami, jawab Peli. Dedi, heran Aisyah. Iya, tadi Dedi bilang ke Peli agar kumpul di kamar Mami, kata Peli. Mungkin ada yang mau dikatakan Om Riz, tante kecil, kata Alana. Mayang tidak nginap di hotel, tanya Aisyah. Tidak, Mam. Mama nginap di tempat Oma. Apa tidak enak badan tadi, kata Mada. Para istri berada di dalam kamar Aisyah. Para suami masih duduk di kafeteria. Doni, apa besok kau jadi berangkat? Tanya Richard kepada Doni. Jadi Om, Aldo harus kembali ke Indonesia karena minggu depan dia wisuda, kata Doni. Wisuda Aldo, kau tidak di sini? Tanya Richard. Sini Om, ke sana besok mengantarkan karyawan yang akan mengurus usaha travel di sana. Oh, Richard menyesap kopinya. Sedangkan para pengantin baru duduk tidak tenang karena Richard masih betah duduk berlama-lama di kafeteria. Sedangkan para pengantin baru sudah ingin cepat-cepat masuk ke dalam kamar. Kenapa Dedi betah di sini? Kata batin Kenway yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Pania. Sedangkan Rodriguez sudah hampir tertidur di kursi karena tadi malam dia hanya tidur sekejap disebabkan Jessie kabur. Dama dan Ken santai saja karena mereka merasa ini bukan malam pertamanya. Dedi, Drix sudah ngantuk, bolehkah Drix tidur? Ucap Rodriguez dengan mata setengah tertutup. Richard melihat ke arah Rodriguez. Baiklah, tidur sana, titah Richard kepada keempatnya. Keempatnya bangkit serentak dengan berjalan meninggalkan kafeteria. Begitu keluar dari dalam kafeteria, keempatnya langsung bergegas masuk ke dalam lift. Lift membawa mereka menuju ke lantai 40. Akhirnya kita terbebas dari Dedi, seru Rodriguez dengan wajah yang cerah dan matanya terbuka sempurna. Di kafeteria tadi, kau seperti sudah tidak bernyawa lagi, Drix, kata Kenway. Itu acting, kalau tidak begitu tadi, Dedi pasti akan menahan kita sampai besok pagi, ucap Rodriguez sembari tertawa. Dasar tukang acting, ledek Dama. Actingku ini telah berhasil membuat Jessie akhirnya mau menikah denganku, ujar Rodriguez bangga. Awas kau ketahuan, ucap Ken. Jangan keluar dari mulut kalian ya, kata si Rodriguez. Enggak janji, kata Dama. Keempatnya sudah berdiri di depan pintu kamar masing-masing. Secara bersamaan, keempatnya membuka pintu kemudian masuk ke dalam kamar. Pintu kamar tertutup kembali. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka kembali. Keempatnya keluar. Istriku hilang, ucap Ken, Dama, Kenway, dan juga Rodriguez secara bersama-sama. Dan bersambung. Istriku juga hilang.